Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mempunyai cerita tentang seorang biarawan di sebuah bukit yang memimpin begitu banyak para biarawan yang lain. Dan kemudian dia mengirim surat kepada biara di tempat lain. Isinya adalah meminta salah satu murid terpilih untuk bisa menggantikan dia karena dia sudah mulai menua. Maka kemudian pemimpin biara yang diberi surat itu menulis, "Saya akan mengirim 5 orang calon yang saya pilih." Dan kemudian teman biaranya mengatakan, "Saya hanya minta 1, kenapa dikirim 5?" Dan dia mengatakan bahwa perjalanan ini jauh dan tantangan di perjalanan ada begitu banyak. Kalau saya hanya kirim 1, kalau nanti tidak sampai, tentu harapan Anda tidak akan terpenuhi. Maka benar kemudian dia mengirim 5 orang biarawan muda yang sungguh-sungguh terpilih. Dalam perjalanan di sebuah kampung ada sebuah peristiwa di mana di situ ada juga biara yang mulai agak kacau karena tidak mempunyai pemimpin. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, "Saya akan tinggal di sini, silahkan Anda melanjutkan, toh yang dibutuhkan cuma 1. Saya akan memimpin biara di sini supaya bertumbuh dan menjadi besar." Karena dia juga melihat bahwa kampung itu subur dan sungguh-sungguh sejahtera. Maka dia berpikir dia menetap di situ dan bisa memulai kehidupan yang baru. Dalam perjalanan lebih jauh lagi, rombongan itu kemudian 4 orang itu bertemu dengan rombongan raja yang sedang mengadakan perjalanan. Raja itu kemudian berhenti dan melihat ada seorang biarawan yang gagah, muda, dan ganteng. Raja itu kemudian mengatakan, "Saya sudah mencari begitu banyak calon untuk suami anak saya. Dan saya melihat kamu begitu gagah, muda, dan pantas untuk menjadi suami dari anak saya. Saya hanya punya anak 1, nanti kalau saya meninggal seluruh kerajaan akan menjadi milikmu." Dan kemudian salah satu yang dipilih itu merasa bahwa itu juga panggilan Tuhan yang baik. Maka dia kemudian memenuhi permohonan sang raja. 3 yang lain marah-marah dan merasa menasihati, tetapi sebetulnya di dalam hati mereka juga cemburu. Maka kemudian raja itu melanjutkan dan mereka bertiga lanjut juga. Di tengah perjalanan di situ ada hutan yang gelap dan kemudian mereka tersesat. Sampai kemudian malam hari dan mereka melihat ada satu lampu yang bernyala. Maka kemudian berusaha mencapai rumah itu. Dan ketika mengetuk pintu, seorang gadis cantik keluar. Dan gadis cantik itu bersyukur kepada Tuhan, merasa bahwa 3 biarawan itu sungguh dikirim Tuhan karena ia baru saja berdoa supaya orang tuanya yang pergi jauh segera kembali karena dia takut sendirian di rumah yang tidak ada siapa-siapa dan jauh dari mana-mana. Maka esok harinya salah satu dari biarawan itu mengatakan, "Saya akan tinggal karena orang tuanya belum kembali. Saya tidak tega meninggalkan dia sendirian." Dan dia rupanya sudah jatuh cinta kepada gadis itu. Maka tinggal berdua. Mereka melanjutkan dan di sebuah kampung yang sangat besar, semuanya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Lalu ada seorang cendekiawan yang menantang 2 orang biarawan itu untuk bisa membuktikan bahwa Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh mengasihi mereka. Maka salah satu di antaranya tertantang untuk tinggal di situ dan mengatakan kepada teman biarawannya, "Saya akan tinggal di sini, akan saya buktikan bahwa Tuhan ada dan mereka semua dari ateis akan percaya kepada Tuhan." Dan temannya mengatakan, "Hati-hatilah, kita sungguh-sungguh diutus untuk ke biara yang kita tuju, bukan tinggal di sini. Dan kamu tidak tahu kapan bisa membuktikan dan mereka bisa percaya kepadamu." Tetapi rupanya ada juga
bukan masalah pembuktian akan adanya Tuhan, tetapi juga pembuktian egonya. Maka dia tetap memilih tinggal di situ. Dan akhirnya memang benar, hanya satu yang sampai di tujuan. Saudara-saudari terkasih, ada begitu banyak tantangan dalam hidup ini, terutama dalam menempuh perjalanan rohani. Tantangannya macam-macam. Kalau di dalam kisah Injil diceritakan tentang biji gandum yang jatuh di antara semak duri, di pinggir jalan, kemudian di tempat yang berbatu-batu, dan hanya satu atau yang kemudian jatuh di tanah yang baik. Karena itu, untuk menempuh perjalanan rohani harus mempunyai motivasi yang sangat kuat. Kalau tidak, kita begitu saja mudah tergoda untuk meninggalkan perjalanan rohani. Selain itu, perjalanan hidup rohani itu tidak biasa, dan karena itu sering merasa sendirian. Bahkan seringkali dianggap aneh, karena cara berpikir, cara bertindak seringkali lebih mengutamakan yang ilahi, dan seringkali tidak pas, tidak cocok di dalam peristiwa dan tantangan dunia yang begitu bermacam-macam. Maka kalau menempuh perjalanan rohani dan tidak sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang mendalam, kita akan mudah tergoda. Bahkan ada sebuah kisah seorang yang mencari Tuhan dalam perjalanan hidup rohani bertemu dengan seorang guru. Dan dia mengatakan, "Guru, saya ingin menemukan Tuhan." Maka kemudian guru itu mengundang anak muda ini, "Mari saya tunjukkan." Dan kemudian dia dibawa ke pinggir kolam, dan kemudian kepalanya dimasukkan ke dalam kolam. Sampai dia ingin keluar dan tidak dilepas. Sampai terengah-engah dan lemas, akhirnya dia baru dilepaskan, bisa menghirup udara kembali. Dan dia marah sekali. "Mengapa kamu melakukan ini untuk saya? Saya mencari Tuhan, bukan mencari mati." Dan dia tanya, "Apa yang kamu harapkan ketika kepalamu ada di dalam air?" "Udara tentu." "Apa yang kamu pikirkan? Apakah ada yang lain yang kamu pikirkan selain bisa bernafas, menghirup udara yang segar?" "Tidak ada. Boro-boro mikir yang lain. Yang penting saya bernafas dan hidup." Dan guru itu mengatakan, "Kalau kamu punya motivasi sebesar itu, hanya menginginkan Tuhan, mengharapkan cintanya saja, baru kamu akan bertemu Tuhan." Seperti itulah motivasi untuk menempuh perjalanan hidup rohani. Harus sungguh-sungguh kuat dan fokus. Dalam doa Susipe, Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Serikat Yesus, di dalam doa itu juga mengatakan, ambillah semua, kehendak, pikiran, harapan, semuanya, ambil saja. Tetapi berilah aku cintamu saja, dan itu sudah cukup untukku. Kalau kita mempunyai motivasi sebesar itu, kita akan menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup rohani kita. Apakah Anda mempunyai kekuatan sebesar itu untuk menempuh perjalanan rohani? Atau ya, yang penting percaya kepada Tuhan? Tentu berbeda. Motivasi yang kuat, fokus yang sungguh-sungguh dalam dan tajam, dengan ketekunan dan kesetiaan akan menghasilkan buah yang sesuai. Namun memang tidak mudah. Kebanyakan di antara kita punya keinginan, tetapi motivasi dan kemudian ketekunan seringkali tidak ada. Itu seperti orang yang memang cita-citanya gemuk, cita-citanya kurus, tetapi hobinya kuliner. Itu sulit. Maka mari kita menempuh perjalanan rohani dengan motivasi yang kuat, tentu dengan memohon rahmat Tuhan. Kalau kita mempunyai fokus, motivasi yang kuat, Tuhan pasti akan menemani, dan kita akhirnya bisa menemukan Tuhan dalam perjalanan hidup rohani kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.